Oke, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana pernyataan visi IFJF bagian yang pertama, dan sekarang kita akan masuk ke pernyataan visi IFJF bagian yang kedua, masih bersama dengan Windy Landemanis dari IFJF Manado. Jangan lupa siapkan catatan Anda, mari mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya di bab yang ketiga di kelas Grow. Kita akan belajar bersama-sama melanjutkan dari bab yang kedua tentang penyataan visi IFJF. Saya akan kembali mereview apa yang sudah kita sama-sama pelajari di bab yang kedua tentang poin 1 sampai dengan poin 5 dari visi IFJF. Poin yang pertama adalah prayer, yang kedua power, yang ketiga worship, keempat covenant, dan yang kelima word. Pada saat ini kita akan melanjutkan di poin yang ke-6 sampai dengan ke-10, yaitu mission, balance, giving, excellence, dan leadership. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini dengan semangat kita boleh belajar bersama-sama. Karena itu mari dengan satu hati kita belajar untuk bab yang ketiga, penyataan visi IFJF bagian yang kedua. Mari sama-sama kita membaca di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Di dalam pembacaan ini kita tahu ini adalah amanat agung dari Tuhan bagi kita sebagai murid-muridnya. Dan di bab ini kita akan mulai penyataan IFJF di poin yang ke-6, yaitu dengan mission. Mempunyai pribadi yang memiliki misi dunia. Kita tahu bahwa kerinduan hati Tuhan agar semua bangsa di dunia, segala yang bernafas, setiap pribadi mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam hal ini kita mendapatkan satu privilege yang luar biasa sebagai anak-anak Tuhan untuk bersama-sama di dalam misi yang luar biasa ini. Di dalam Matius 4 ayat 19 berkata, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ini adalah satu ajakan yang luar biasa dari Yesus sendiri bagi murid-muridnya. Itu bukan hanya berlaku bagi murid-muridnya saja di zaman dahulu, tetapi hari ini itu berlaku bagi kita semua. Kita diundang, Bapak Ibu semua, para leaders, para members dari IFJF, orang-orang yang mengasihi Tuhan, mari kita memiliki hati yang sama, yaitu hati misi. Ketika kita melihat orang lain yang belum mengenal akan Tuhan, kita memiliki kerinduan untuk mereka bisa mengenal akan Tuhan, merasakan kasih Tuhan akan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Paul Harvey berkata bahwa seringkali kita lupa untuk menjadi nelayan yang menjala manusia. Fungsi kita hanya sebagai penjaga dan pembersih akuarium semata. Itu artinya kita sudah terlalu nyaman di dalam gereja kita sendiri. Kita hanya mengusahakan apa yang sudah seperti biasa kita lakukan, atau terjadwal, atau terstruktur. Tetapi kita lupa bagaimana cara untuk menjangkau jiwa-jiwa yang baru. Kita sering melupakan bahwa di luar sana, di luar gereja kita, ada banyak orang yang memerlukan kabar baik, yang memerlukan pertolongan dari Tuhan. Sebagai anak Tuhan, tugas kita untuk bisa mengerti akan hati Tuhan ini dan bergabung di dalam pelayanan misi ini. Di dalam firman Tuhan, sejak dari perjanjian lama, Tuhan memanggil banyak orang yang dipilih Tuhan untuk sama-sama bekerja di dalam pelayanan misi. Kepada Adam, Allah berfirman, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah." Di Kejadian 1 ayat 28. Kepada Abraham, Allah membuat perjanjian, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur." Kemudian kepada bangsa Israel, di dalam Keluaran 19 ayat 3-6 dan Ulangan 7 ayat 6-7,
Allah memilih sebuah bangsa untuk menjadi utusan misinya di zaman perjanjian lama kepada hamba-hambanya. Allah memanggil mereka untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, untuk menggenapi misi dunia yang kita bisa baca di dalam Yeremia 1 ayat 4 sampai 5 dan juga Yesaya 6 ayat 8 sampai 10. Bahkan Allah sendiri memberikan korban anaknya yang tunggal untuk terlibat dalam misi dunia dan menjadi seorang misionaris bagi dunia. Kita tahu bersama di dalam Yohanes 3 ayat 16. Selama pelayanan Kristus di dunia ini, ia selalu mengabarkan Injil sebagai misi dunia. Di dalam Yohanes 4 ayat 4 sampai 42, Matius 8 ayat 5 sampai 13 dan Markus 13 ayat 10. Kepada murid-muridnya sebelum ia meninggalkan dunia, Yesus sendiri memberikan amanat agung untuk misi dunia yang kita sudah baca terlebih dahulu. Jadi di dalam proses pelayanan misi ini ada banyak sekali orang yang terlibat dari perjanjian baru dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dan itu tidak berhenti sampai di situ saja, tetapi panggilan untuk pelayanan misi itu pun sampai hari ini menjadi bagian Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan kita semua, tidak terkecuali dari anak kecil sampai orang dewasa, karena itu merupakan kerinduan Tuhan akan pelayanan yang ada di dalam gereja. Untuk memulai sebuah pelayanan, mungkin kita mempunyai banyak kendala dalam hari ini pelayanan misi. Kita mungkin bingung kemana kita akan melayani, apakah kita harus pergi ke desa-desa atau keluar kota sampai ke luar negeri. Padahal saudara-saudara, kita bisa memulai pelayanan itu dengan orang-orang terdekat kita. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 18, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ada sebuah perintah dan firman Tuhan di dalam Korintus ini bahwa kita menyampaikan sebuah misi pendamaian. Kita membagikan kasih kepada orang-orang terdekat kita. Kita dapat memulainya dari mungkin teman-teman sekerja kita, keluarga kita, atau bahkan tetangga-tetangga kita yang kita tahu mereka belum hidup di dalam Tuhan atau bahkan belum pernah mendengarkan tentang kabar baik Injil tentang Yesus. Kita mempunyai beberapa tips bagaimana cara kita bisa memulai percakapan dengan orang lain. Mungkin selama ini Bapak Ibu belum tahu bagaimana caranya, saya pemalu, saya tidak bisa memulai sebuah percakapan, tapi di sini ada beberapa tips yang dinamakan dengan snail. Snail yang pertama yaitu S, smile. Ketika kamu atau Bapak Ibu bertemu dengan orang lain, mulailah setiap percakapan dengan senyum, dengan ramah. Kemudian yang kedua, H, say hi dan shake hand atau berjabatan tangan. Ketika bertemu dengan orang lain, awalilah dengan berjabat tangan dan menyapa orang tersebut. Mungkin beberapa tahun ini di dalam COVID kita membatasi diri untuk berinteraksi dengan orang lain, kita menjaga jarak, tapi puji Tuhan hari-hari ini kita sudah bisa bersalaman dengan orang lain. Ini bisa menjadi poin yang kedua ketika sesudah Bapak Ibu senyum, memulaikan semua conversation atau percakapan dengan memberikan salam kepada orang lain. Kemudian selanjutnya N, tell your name, atau Bapak Ibu sendiri yang memperkenalkan diri Bapak Ibu kepada orang lain, kepada orang mungkin yang sudah Anda kenal, Anda bisa mengingatkan siapa Anda, tetapi yang belum, Anda bisa memperkenalkan diri. Kemudian E, make eye contact. Jadi E ini untuk eye. Ketika orang lain berbicara, Anda harus fokus kepada orang tersebut. Mungkin pembicaraan Bapak Ibu dengan orang tersebut di bawah 5 menit karena hanya bertemu di jalan ataupun di dalam pertemuan-pertemuan yang tiba-tiba. Tetapi maksimalkan setiap pertemuan dengan orang. Ketika orang berbicara dengan Bapak Ibu, Anda bisa meninggalkan sebuah kesan yang baik. Ketika orang itu berbicara, pandangi matanya, fokus, jangan melihat ke kanan dan ke kiri agar orang tahu bahwa Bapak Ibu itu berharga, bahwa pertemuan yang Anda lakukan, yang Anda buat hari itu, ketika bertemu dengan orang lain, itu adalah pertemuan yang berharga bagi orang tersebut. Dan yang terakhir adalah L, listen.
Dengarkan apapun yang diceritakan oleh orang tersebut. Mungkin hanya percakapan yang biasa mengenai kabar, mengenai nama, asal-usul, aktivitas selama ini. Dengarkan apapun yang dikatakan orang lain. Saya percaya ketika kita memulai segala sesuatu percakapan dengan orang lain seperti ini, lewat sistem snail ini, kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Lawan bicara kita akan mengerti bahwa kita memulai percakapan dengan orang lain memiliki tujuan yang baik, bukan hanya sekedar ingin berbicara. Sehingga pada pertemuan berikut, orang yang bertemu dengan kita sebelumnya adalah orang-orang yang mengerti bahwa mereka dihargai. Bahkan itu juga Bapak Ibu bisa praktekkan bagi orang-orang yang mungkin selama ini ada di sekitar Anda, tetapi mungkin mempunyai komunikasi yang kurang baik. Kita bisa memulaikan hal ini. Sehingga ketika komunikasi kita baik dengan orang lain, kita akan bisa dengan gampang atau dengan mudah untuk bisa menyampaikan firman Tuhan kepada orang tersebut. Kita bisa dengan mudah untuk menyampaikan isi hati Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita untuk orang lain. Bahkan kita bisa dengan mudah untuk bisa menginjil orang lain, bahkan mendoakan orang lain. Itu adalah poin yang keenam, yaitu mission. Kemudian kita lanjut di bagian yang ketujuh, gereja atau pribadi yang seimbang atau balance. Di dalam Efesus 5 ayat 15 berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif." Efesus 4 ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Dan yang terakhir di dalam Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya, dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Di dalam poin ini, ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu bahwa kita adalah gereja yang memiliki visi, memiliki balance atau keseimbangan. Ada keseimbangan antara pelayanan dan keluarga, ada keseimbangan antara kesehatan rohani dan kesehatan jasmani. Jadi di sini ada banyak hal yang kita akan belajar. Bahwa sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita tidak hanya memperhatikan kehidupan rohani kita saja, tetapi kita harus memperhatikan juga kehidupan jasmani kita. Kita menjaga kesehatan kita agar kita bisa lebih lama melayani Tuhan. Saya percaya di dalam tubuh yang sehat terdapat pikiran-pikiran yang jernih. Orang yang memiliki pikiran yang jernih akan lebih mudah untuk melayani Tuhan. Orang yang mempunyai tubuh yang sehat akan memiliki modal yang kuat untuk melayani orang lain di luar gereja, bahkan sampai di pelosok-pelosok, dimanapun Tuhan pergi untuk Anda diutus. Orang yang memiliki sehat jasmani bisa mencontohkan hal yang baik kepada orang lain, bagaimana dia hidup di dalam Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan hikmat bagi orang-orang untuk memiliki keseimbangan hidup. Bahkan di tengah-tengah pelayanan Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu memiliki keseimbangan antara pelayanan dan keluarga, keluarga akan menjadi tempat yang pertama untuk Bapak Ibu melayani Tuhan, menjadi berkat di tengah-tengah rumah Bapak Ibu, kemudian bersama-sama dengan keluarga kita melayani Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus bisa memiliki keseimbangan dalam bidang utama, 5 bidang utama dalam hidup ini, yaitu spiritual, misi, hubungan dengan sesama, pengembangan diri, profesi. Hal ini juga selaras dengan 5 DNA dari IFGF, yaitu Covenant, ikatan perjanjian, Great Commission, amanat agung, Compassion, belas kasihan, Cutting Edge, termutakhir, Champion, pemenang. Hal-hal ini bisa digabungkan, seperti contoh salah satunya adalah spiritual, kita memiliki hubungan ikatan perjanjian erat dengan Tuhan. Secara misionar, kita mempraktekkan amanat agung, menjangkau orang lain yang belum mengenal Kristus. Secara rasional, kita membangun hubungan dengan orang lain, bangun hubungan dengan keluarga, dengan tetangga, bahkan di tengah-tengah pelayanan gereja. Secara developmental, kita membangun kehidupan pribadi supaya kita tetap menjadi termutakhir dalam hal iman, hikmat, keuangan, dan lain-lain. Bisa saya jelaskan di dalam poin ini seperti contoh apa yang Bapak Ibu lakukan pada hari ini. Memberikan diri untuk belajar, mengembangkan diri, tidak hanya berhenti
Berapapun umur Bapak Ibu, saya mendorong kita tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Hari ini kita belajar, besok kita menjadi pengajar. Hari ini kita menerima firman, besok kita menjadi orang yang membagikan firman Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang melakukan misi dan menjalankan visi Tuhan bagi gereja maupun bagi dunia. Yang terakhir, secara profesional, kita melakukan hal yang terbaik di dalam karir, usaha, kehidupan kita sehari-hari menjadi seorang pemenang. Kita diajarkan untuk memaksimalkan segala sesuatu yang kita lakukan. Jika Bapak Ibu adalah seorang guru, mari lakukan tugas sebagai guru, mempersiapkan semua materi dengan baik, mengajar dengan baik. Jika Bapak Ibu adalah seorang pedagang, siapkanlah segala sesuatu dengan baik untuk menjual setiap apa yang Bapak Ibu punya untuk mencari nafkah. Bahkan di dalam setiap aspek kehidupan Bapak Ibu. Bahkan mungkin ada teman-teman youth yang mengikuti pelajaran ini. Jika kita menjadi seorang pelajar, kita belajar dengan baik. Kita seorang anak di rumah, kita menjadi seorang anak yang baik, yang mendengarkan orang tua dan dengar-dengaran kepada orang tua. Poin yang ke-8, menjadi gereja atau pribadi yang memberi. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 17 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan di dalam Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah maka dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Kita belajar dari karakter Tuhan sebagai poin yang pertama, bahwa Tuhan atau Allah kita adalah Allah yang suka dan senang memberi. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, karya Tuhan yang luar biasa yang dia berikan sendiri adalah dirinya, anaknya sendiri di atas kayu salib untuk menebus dosa Bapak Ibu kita semua. Itu adalah contoh yang utama bagaimana Allah dengan rela, dengan senang hati memberikan dirinya sendiri sebagai bukti bahwa dia adalah pribadi yang memberi. Begitu pula Yesus penuh dengan belas kasihan, memberikan makan 5.000 orang, memberi kelepasan dari kuasa kegelapan, memberi kehidupan yang melimpah bagi orang lain. Kehidupan dimulai dengan memberi. Kita melihat bahwa rencana Allah dan apa yang Allah lakukan dengan memberi anaknya yang tunggal. Kemudian apa hal-hal yang lain yang Allah lakukan? Allah menciptakan matahari, ia memberi untuk manusia. Ia menciptakan bulan, Allah menciptakan bulan, ia memberi kepada manusia. Allah menciptakan bintang, ia memberi kepada manusia. Allah menciptakan udara, ia memberi kepada manusia. Allah menciptakan awan, ia memberi kepada manusia. Allah menciptakan bumi, ia memberi kepada manusia. Allah menciptakan laut, Allah menciptakan pohon, Allah menciptakan bunga, Allah menciptakan tanaman, ia memberi. Dan yang terakhir, Allah menciptakan manusia, dia memberi nafas kepada manusia. Itu merupakan satu contoh yang luar biasa, karena Allah sendiri, Tuhan sendiri yang memberikan contoh bagaimana memberi itu dengan segenap hati. Poin yang kedua, memberi sebagai gaya hidup. Di dalam Amsal 3, ayat 9-10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita harus tahu apa alasan kita untuk memberi. Karena jika kita tahu alasan yang tepat, maka kita akan melakukannya dengan tepat. Jika kita memiliki why yang tepat, maka hal itu akan kita lakukan dengan tepat. Berikut ini adalah beberapa alasan untuk memberi. Yang pertama, kita memberi karena rasa syukur kepada Tuhan. Kita memberi karena kita ingin memuliakan Tuhan dengan apa yang ada di dalam hidup kita. Kita memberi menegaskan kekuasaan Allah atas hidup kita. Banyak sekali kesaksian yang kita dengar bahwa orang-orang sederhana pun, bukan orang yang memiliki banyak materi, dengan kerendahan hati mereka memberikan dari apa yang mereka miliki,
dari kekurangan mereka, dan Tuhan memberikan lebih dari apa yang mereka perlukan. Hari-hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara ingin memberi, tapi banyak sekali pertimbangan demi pertimbangan. Saya memotivasi, mari kita memberi dengan segenap hati. Kita percaya bahwa ketika kita memberi, Tuhan terlebih dahulu akan memikirkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan akan memberikan kita ladang yang luar biasa untuk kita tabur, untuk memberi. Dan kita akan lihat ada banyak tuaian, ada banyak hal-hal yang akan kita tuai ketika kita memberi dengan segenap hati. Karena kita tahu ada banyak manfaat di dalam memberi. Ketika kita memberi, karakter kita menjadi seperti Allah. Seperti yang di poin pertama katakan bahwa Allah adalah pribadi yang senang memberi. Ketika kita mulai mempraktekkan memberi kepada orang lain, secara tidak langsung kita mulai mempraktekkan diri untuk menjadi karakter seperti Allah. Karena Allah adalah pribadi yang senang memberi. Memberi akan membuat saya lebih dekat kepada Tuhan. Karena dengan memberi, saya mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Maka setiap hari saya hidup bukan berdasarkan apa yang saya punya, dengan seberapa besar materi yang saya punya, tetapi berdasarkan iman saya kepada Tuhan. Kemudian memberi mematahkan ikatan materialisme. Ketika kita memberi, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kita sendiri tahu bahwa sumber hidup kita bukan dari seberapa besar dana yang kita punya, uang yang kita punya, tetapi bagaimana cara Tuhan memberkati dan memelihara hidup kita. Dengan memberi, menguatkan iman kita kepada Tuhan, bahwa apa yang kita punya, kita serahkan kepada Tuhan, lewat pemberian kita mungkin kepada orang lain, bahkan setiap persembahan-persembahan kita. Memberi akan menjadi investasi untuk kekekalan. Percayalah, besar kecil pemberian Bapak Ibu Saudara di gereja berupa perpuluhan, berupa persembahan, maupun setiap diakonia yang Bapak Ibu berikan untuk orang lain, itu merupakan investasi kekekalan. Mungkin kita tidak dapat menghitung, tetapi kita percaya surga mencatat setiap apa yang kita berikan. Dan yang terakhir, memberi akan memberkati saya kembali. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu memiliki banyak sekali kesaksian ketika memberi akan membawa kita dalam sebuah sukacita yang tidak bisa terkatakan. Ketika memberi, berbagi dengan orang lain akan memberikan sukacita yang tidak bisa diberikan oleh orang lain, sukacita yang kita rasakan dari apa yang kita berikan. Kemudian poin yang ketiga, persembahan adalah wujud dari pemberian. Persembahan dalam hal ini adalah pemberian persembahan kita di dalam gereja. Di dalam Maleakhi 3 ayat 8-10 tentang perpuluhan berkata, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi aku berkata kepadamu, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persumbulan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya terpersediaan makanan di rumahku, dan ujilah, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Jadi di sini dijelaskan bahwa ketika kita memberi, kita itu seperti orang yang mempersiapkan sesuatu di rumah perbendaharaan. Ketika sesuatu dipersiapkan, mungkin tidak akan terpakai hari ini, tetapi beberapa waktu kemudian, secara tidak sadar, kita memiliki perbendaharaan, kita memiliki saving, kita memiliki tabungan di dalam kehidupan kita. Jadi mari kita menjadi pribadi yang suka memberi perpuluhan. Kita jangan memikirkan bagaimana cara mengelola, kita percayakan semua di rumah Tuhan. Kita berdoa untuk para leaders kita yang dipilih oleh Tuhan untuk bisa mengelola setiap persembahan, perpuluhan, dan jenis persembahan yang lainnya untuk pelayanan Tuhan. Tugas kita hanya memberi, dan kita percaya bahwa berkat dari Tuhan itu akan melimpah bagi orang-orang yang memberi. Kemudian selanjutnya persembahan buah sulung. Ulangan 26 ayat 2 berkata, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu,
Dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Pada waktu itu orang Israel masuk ke tanah perjanjian, maka Tuhan memerintahkan mereka untuk membawa hasil pertama yang mereka hasilkan kepada Tuhan untuk menghormati Tuhan. Jadi ketika kita memberikan persembahan buah sulung, di dalam Amsal 3 ayat 10 berkata bahwa hal itu menunjukkan bagaimana kita menghormati Tuhan. Kemudian yang kedua, kita menguduskan seluruh pekerjaan yang ada di sekitar kita atau kegiatan kita dan memberkati rumah kita. Di dalam Yehezkiel 44 ayat 30. Dan yang ketiga, menunjukkan iman kita kepada Tuhan dan supaya menjaga hati kita tidak melekat kepada harta. Di dalam Lukas 12 ayat 34. Di dalam persembahan buah sulung ini, di dalam ajaran dari gereja kita, gereja FGF yang kita percaya bahwa kita memberi buah sulung di setiap awal tahun untuk menguduskan seluruh usaha kita di sepanjang tahun. Ini merupakan hanya sebagai satu rutinitas, tetapi ini adalah tindakan iman bagi anak-anak Tuhan untuk kita memberikan yang pertama, yang terbaik dari setiap apa yang kita kerjakan. Dan ada banyak kesaksian, saya pribadi memiliki kesaksian bahwa ketika kita memberikan buah sulung di awal tahun, itu seperti kita memberikan iman kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi ketika ingin memberikan buah sulung. Mungkin dananya tidak cukup, keperluan kita yang lain masih banyak listnya, apalagi kita baru saja melewati bulan Desember dengan banyak sekali pengeluaran, banyak sekali ekspensif yang kita keluarkan, dan kita masuk di bulan Januari, dan kita tidak mempunyai cukup uang untuk memberi buah sulung, tapi saya melihat bahwa Tuhan membukakan jalan. Ada banyak sekali pintu-pintu berkat yang Tuhan berikan di awal tahun, dan akhirnya berkat yang Tuhan berikan itu bisa saya berikan sebagai buah sulung. Dan saya yakin di sepanjang tahun Tuhan akan memberkati dengan berkat yang melimpah sesuai dengan keperluan kita, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi mari Bapak Ibu, kita memotivasi diri kita untuk bisa mempersiapkan buah sulung sebagai tanda kita menghormati Tuhan, kita menguduskan seluruh usaha kita, dan juga kita menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Ada juga persembahan khusus, yaitu persembahan sukarela. Di dalam Amsal 11 ayat 24 berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Di luar kedua persembahan perpuluhan, juga persembahan buah sulung, ada juga satu persembahan yang lain, yaitu persembahan sukarela yang kita berikan mungkin kepada orang lain ketika kita bertemu dengan orang yang kurang mampu. Mungkin persembahan itu bisa kita berikan kepada pelayanan-pelayanan misi, para janda-janda, anak-anak yatim piatu, bahkan untuk pelayanan-pelayanan lain di sepanjang tahun ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memberi dengan sukarela. Ada sebuah cerita, sebuah perusahaan yang besar ingin mencari orang untuk mendonor, untuk mencari investor di perusahaan tersebut. Dan investor ini pada saat ingin melakukan kerjasama, dia sudah setuju dengan segala persyaratan yang ada. Dan dia bertanya kepada pemilik perusahaan, apakah semua income yang didapat oleh perusahaan ini memiliki pos untuk berdiakonia, dan ternyata perusahaan ini tidak memiliki pos untuk itu. Dan investor ini membatalkan perjanjian dengan perusahaan ini. Karena investor ini mempunyai satu misi bahwa dia sendiri mempersiapkan dirinya untuk pelayanan-pelayanan sukarela. Maka perusahaan ini merasa sangat dirugikan, dia sudah berpikir akan memiliki kerjasama dan mengembangkan perusahaan mereka, tetapi terhenti hanya karena mereka tidak memiliki pos untuk pemberian secara sukarela bagi orang lain. Ini membuktikan bahwa di dunia ini ada banyak orang yang sukses, yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan, karena mereka merencanakan pemberian secara sukarela, persembahan bagi orang-orang lain,
bagi orang yang mereka kenal, bahkan bagi orang yang tidak mereka kenal. Anda perlu memberi sesuai dengan penghasilan Anda. Jangan sampai Allah membuat penghasilan Anda sesuai dengan pemberian Anda. Jadi kita sendiri yang meng-cross-check, kita cek sendiri diri kita, apakah selama ini saya sudah menjadi orang yang suka memberi? Jika belum, Anda belum terlambat. Kita belum terlambat untuk memulai ketika Anda mendengarkan firman Tuhan ini di pelajaran Grow ini untuk menjadi pribadi yang suka memberi. Kemudian poin yang ke-9, kita menjadi pribadi yang unggul atau excellent. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Allah, untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Baiklah kita melakukan segala sesuatu, baik di dalam pekerjaan kita secara sekuler, kita sebagai pengajar, sebagai anak, sebagai orang tua, bahkan sebagai hamba Tuhan, kita melakukan yang terbaik secara maksimal untuk pelayanan akan Tuhan. Dan poin yang ke-10 adalah menjadi gereja yang memiliki kepemimpinan yang ahli dan rohani di dalam leadership. 2 Timotius 2 ayat 2 berkata, apa yang telah engkau dengar daripada aku di dalam banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang cakap mengajar orang lain. Di dalam hal ini adalah regenerasi. Di sini dicontohkan dari Paulus kepada Timotius, orang yang dapat dipercaya, kepada orang yang bisa mengajarkan orang lain. Di gereja Bapak Ibu, marilah kita mulai membangun leadership kita, bukan hanya kepada orang-orang senior, tetapi mulai mempercayakan kepada orang-orang yang muda, layer yang pertama, layer yang ketiga, layer yang 4. Saya ingin sedikit menceritakan apa yang terjadi di IFJF Manado. Pastor Abraham selalu berkata bahwa hari ini kita bekerja sama, bukan hanya layer pertama pastor, tapi sudah ada 3 layer yang dipersiapkan. Dan saya percaya bahwa regenerasi sebuah leadership itu tidak akan mulai dari bawah, tetapi mulai dari atas. Ketika para leader mulai turun ke bawah, merangkul orang-orang di bawah untuk diajar, untuk didoakan, untuk dimuridkan, untuk dipersiapkan. Dengan setiap pelajaran-pelajaran dari setiap doa-doa. Dan saya percaya pelajaran iGrow seperti ini adalah salah satu cara untuk mengembangkan leadership yang ada di gereja Bapak Ibu Saudara. Saya percaya pada hari ini kita semua sudah diberkati. Dan terakhir kita akan mengisi ada 3 pertanyaan. Anda bisa dibantu oleh koordinator-koordinator Anda untuk memastikan apa yang Anda dapat itu maksimal dan juga bisa berguna bagi pelayanan Anda. You can start by becoming a brother keeper and lead them in discipleship journey. Come, grow, serve, dan lead. Mulailah berpikir untuk bisa mengajak orang lain di dalam pelayanan ini. Mulailah berpikir untuk mengajar orang-orang yang lain untuk tergabung di dalam pelayanan discipleship journey. Tuhan Yesus memberkati.